kembali bersama kami dalam program Subuh Salam Bicara, masih dengan narasumber yang sama, Pak Irwan Faisal, Kepala Dinas Infocom Kota Subuh Salam. Di segmen pertama tadi kita sudah sempat sedikit mengulas soal Smart City. Di segmen ini kita akan coba gali lebih jauh apa sebenarnya Smart City. Itu Smart City itu apa sebenarnya, Pak Irwan? Ya, kalau bahasa awamnya ya, Smart City itu adalah kota pintar. Jadi dengan programnya pimpinan daerah dengan melaksanakan kota pintar ini bahwa ke depan kita berharap dengan program Smart City ini kita mudah mengakses seluruh informasi baik tentang pemerintah, baik juga tentang informasi-informasi lainnya. Kita berikan contoh bahwa untuk Smart City ini programnya ke depan baik tentang aplikasi tentang pemerintahan, SKPK, juga tentang informasi-informasi publik yang terintegrasi seluruhnya. Yang terintegrasi, ya kalau kita lihat di kota-kota lain, kalau pemerintah yang menjalankan program Smart City ini, ya kita contohkan nanti ke depan di jalan-jalan protokol ini adalah semacam TV ataupun video drone yang akan kita koneksikan seluruhnya, memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan, tentang data, tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi dengan program Smart City ini yang pertama seluruh kegiatan, seluruh program terintegrasi seluruhnya. Artinya masyarakat ke depan ingin melihat Subuh Salam cukup dengan smartphone. Cukup dengan smartphone, di sana ada semua, baik data kependudukannya, baik program pemerintahnya, baik kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi termasuk juga pengaduan masyarakat dan juga kebutuhan-kebutuhan tentang apa yang dibutuhkan masyarakat ada di smartphone melalui program Smart City tersebut. Mungkin sederhananya seperti itu yang akan kita lakukan dengan program Smart City ini. Jadi ini semacam lumbung data yang terintegrasi dan bisa diakses oleh siapa saja. Ya. Itu kemudian nanti dalam pandangan awam ada kemudian ini sedikit lucu, Pak Irwan. Dalam bayangan mereka Smart City itu adalah semacam Google Earth atau Google Map. Ada kamera di atas yang memantau semua kinerja kita. Jadi ketika kita menerobos lampu merah ketahuan, ketika membuang sampah sembarangan juga ketahuan. Ini apa betul seperti itu yang Smart City maksudnya? Ya, kalau apa yang dimaksud tadi mungkin itu menjadi salah satu program ke depan juga ya tentang Smart City, bahwa memang ke depan seluruh kegiatan termasuk kegiatan lalu lintas mungkin bekerja sama dengan pihak terkait, dalam hal ini Kasatlantas. Jadi ya bisa sebenarnya dalam seluruh kegiatan masyarakat yang khususnya menyangkut tentang lalu lintas ini bisa kita buat e-tilang. Jadi seluruh kegiatan ke depan karena memang ini diamanahkan oleh undang-undang dan mengikuti zaman, kita serba semua, serba elektronik semua. Baik sistem administrasinya, baik sistem pelaporannya, baik sistem pengaduannya, kita melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itulah mungkin yang akan dilaksanakan dalam program Smart City, bahwa ini memang tuntutan zaman dan memang amanah undang-undang dan peraturan lainnya. Berarti itu rencana besar yang butuh peralatan dan personil yang besar juga ya. Kalau secara persentase Pak Irwan, sudah berapa persenkah kemudian Dinas Infocom mempersiapkan ini sehingga nanti ketika 2022 program Smart City ini sudah mulai berjalan? Sejauh ini berapa persen sudah persiapan itu? Ya, untuk kegiatan Smart City ini yang saat berjalan sekarang ini, pertama memang sedang pembangunan jaringan melalui pihak ketiga yang bekerja sama langsung dengan SKPK masing-masing. Yang kedua,
untuk kegiatan tahun ini pengadaan server kita insya Allah juga sudah ditampung di Doka perubahan yang insya Allah mungkin November sudah dilaksanakan. Tinggal lagi memang tentang penguatan aplikasi. Artinya untuk tahun ini bisa dikatakan persentasinya sudah sekitar 40%. Tinggal lagi aplikasi dasar nanti, ya ini mungkin kita awali dengan aplikasi Serikandi yang mengkoneksikan sistem administrasi kearsipan di seluruh SKPK yang terintegrasi ke Kominfo dan pimpinan daerah. Ya kalau secara presentasi kurang lebih sekitar 40%, tetapi memang kita belum launching karena saya berprinsip dan menyampaikan kepada pimpinan, ya untuk Smart City ini kita buat dulu fondasi, kita buat infrastruktur, kita programkan aplikasi-aplikasi yang ada yang akan kita laksanakan baru kita launching. Jadi tidak lagi mungkin seperti yang telah lalu. Mungkin demikian. Itu 40% dari sisi peralatan ya, tools, website dan lain sebagainya, yang terus tadi juga server ya. Bagaimana dengan personilnya? Karena ketika alat ada, otomatis itu membutuhkan personil untuk mengoperasikannya. Apakah sudah ada pelatihan-pelatihan atau perekrutan pada orang yang nanti akan mengoperasikan alat-alat itu? Ya, untuk sumber daya manusia ya. Ya, sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia, alhamdulillah di tahun yang lalu kita merekrut ada 7 CPNS yang memang basicnya orang-orang IT semua. Ini juga sudah kita berdayakan semua. Ya kalau saya melihat di sana memang banyak ini putra daerah, putra putri Kota Subuh Salam yang memang sejauh ini tidak kita manfaatkan sebenarnya. Sebenarnya Subuh Salam ini luar biasa, orang IT-nya juga sebenarnya jago-jago. Itu untuk tahun kemarin. Dan untuk perekrutan CPNS tahun ini kita menerima ada 8 tenaga IT yang alhamdulillah ini juga akan siap pakai. Artinya kalau untuk sumber daya manusia kita sudah memadai, tinggal lagi mungkin pelatihan-pelatihan ke depan, baik itu ke provinsi atau pemerintah pusat. Dan saat ini juga ada beberapa staf kita yang sedang kita latih di Deli Serdang untuk pelaksanaan aplikasi Serikandi ini. Jadi insya Allah jika infrastruktur sudah siap, didukung dengan sumber daya manusia juga yang sudah memadai, insya Allah program Smart City dan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini akan dapat kita laksanakan di Kota Subuh Salam untuk tahun depan, insya Allah. Nah, Subuh Salam sendiri sebagaimana kita ketahui ini ya, kan secara luasan wilayah mungkin adalah salah satu kota yang terlebar di Indonesia, dan kalau saya tidak salah memahami juga satu-satunya kota yang mempunyai hutan ya, sampai ada dinas kehutanan juga. Ini secara pemerataan Bang, ketika nanti Smart City ini otomatis masyarakat berharap ada pembangunan yang merata, artinya juga harus informasi juga didapat merata dari ujung ke ujung di seluruh cakupan Subuh Salam. Itu nanti bagaimana menyiasatinya itu dari dinas Infocom? Kalau kemudian nanti meletakkan, kalau di dinas lain kita kenal ada UPTD ya, kalau di Infocom sendiri itu bagaimana? Apakah mungkin ada personel di desa-desa atau bagaimana? Ya, untuk bagaimana kita merangkum aspirasi masyarakat ya melalui Dinas Kominfo sendiri, sehingga pembangunan di Kota Subuh Salam ini ke depan bisa merata dan tepat sasaran. Jadi Kominfo sendiri mewacanakan pembangunan kegiatan Smart City ini bukan hanya di SKPK, tetapi sampai kepada pemerintah desa. Ke depan kegiatan-kegiatan yang merangkum kegiatan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini, Smart City ini sampai hadir di pemerintah desa. Jadi pemerintah desa lah yang ke depan mungkin menampung aspirasi masyarakat, sehingga program-program tersebut bisa kita tampung dan kita masukkan ke dalam program-program ke tahun berikutnya. Jadi itu kita mensiasati sehingga Smart City ini sebenarnya bukan hanya hadir di pemerintah kota di tingkat SKPK-nya, tetapi lebih membutuhkan itu adalah di desa.
Nah, jadi Smart City Kominfo tetap hadir sampai ke desa. Insya Allah bukan hanya di desa, tapi dinas-dinas terkait, UPTD, terkait juga akan kita rangkul, akan kita berikan program-program yang menyangkut tentang mendukungnya Smart City ini. Artinya cakupannya sangat luas sebenarnya. Ya. Bahkan dibutuhkan juga partisipasi aktif dari desa-desa biar Smart City ini bisa berjalan maksimal. Ya. Ya pemirsa DMS TV, tetap terus di sini karena nanti di segmen berikutnya kita akan coba gali lebih jauh apa saja kinerja Epocom selain tadi Smart City. Masih dalam program yang sama, Subuh Salam Bicara.